memainkan Liga Malaysia. Apa benda ni weh? Berita terkini, Selangor FC sedang merisih satu pemain yang sangat disayangi oleh fans timnas Indonesia. Abang sendiri ada mengikuti perkembangan Iliano sejak dia dinaturalisasikan oleh Indonesia. Sejujurnya kalau Selangor boleh dapat pemain ini, tambah lagi Faizal Halim kat sebelah kiri, lingkar mereka mesti maut punya. Macam mana fans Red Giants? Apa pendapat kamu tentang kemungkinan Iliano Rangers masuk Selangor FC musim hadapan? Komen kat sini. Hola, salam fans Garuda. Tepatnya di Stadion Casa Markas bagi Oxford United, tempat dua pemain kita berkarir sedang menjamu pemuncak klasmen EFL Championship, yaitu Leeds United yang musim depan dipastikan naik promosi ke Liga Papan Atas Inggris Premier League. Laga tersebut dimenangkan tim tamu Leeds United dengan skor 0-1, di mana di tribun nampak pemain keturunan Indonesia yang merupakan manusia 16 juta euro, salah satu bek tersubur untuk ukuran pemain belakang. Dengan torehan 5 golnya dari 5 pertandingan di musim ini, yang total sudah bermain sebanyak 149 caps sejak 2018 sampai sekarang bersama Leeds United yang terlihat duduk berdekatan oleh tim kepelatihan kita Patrick Kluivert dan Danny Lansat, sehingga membuat asumsi publik berpikir kalau pemain ini sedang dilobi oleh Kluivert selaku legenda Belanda yang mencoba menarik minat manusia seharga 278 miliar ini untuk setidaknya menjadi pelapis Kapten Jai Itses di timnas Indonesia demi mempertahankan kualitas kedalaman skuad yang makin solid jikalau Bang Jai absen karena sudah mengantongi 1 kartu kuning saat kita kalah lawan China beberapa bulan yang lalu. Pasca strike ini dikabarkan pernah menolak panggilan dari timnas Belgia dan lebih memilih Belanda. Tapi nyatanya sampai sekarang panggilan dari kedua negara tersebut belum juga datang padanya. Maka dari itu bukan tidak mungkin dia memilih ke Indonesia mengingat peluang kita lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Mengapa begitu? Realistisnya, melihat lini belakang Belanda dan Belgia saat ini sama-sama memiliki standar pemain dengan nilai pasar yang tinggi dan setidaknya harus bermain di kasta tertinggi liga-liga top Eropa, sehingga mempersempit kesempatan Pascal untuk membela kedua negara dengan kultur sepak bola yang kuat itu. Pascal Struijk yang saat ini berada di usia emasnya memiliki nilai pasar 278 miliar yang masih bermain di kasta kedua Liga Inggris. Kalau memilih Belgia, jelas dia akan bersaing dengan para pemain belakang yang memiliki nilai pasar jauh lebih tinggi, yaitu 300 hingga 400 miliar ke atas, yang artinya bisa dipastikan dia hanya akan jadi pelapis di tim peringkat 8 dunia itu. Bayangin, apalagi ke Belanda, hal yang sama dan makin pahit bakal ia rasain jika seandainya pun ia dipanggil Koeman untuk memperkuat timnas pusat, di mana ia dipastikan jadi camat alias cadangan mati karena harus bersaing dengan para pemain belakang mahal de Oranje yang memiliki nilai pasar jauh di atasnya, yaitu dengan kisaran harga 400 miliar hingga 600 miliar ke atas sekelas Vivi di Liverpool, Jan-Paul van Hekel Brighton and Hove Albion, dan Matthijs de Ligt Manchester United. Jadi atas dasar itulah peluang kita mendapatkannya masih terbuka selagi belum ada tawaran dari tim peringkat 6 dunia itu. Dan kocaknya padahal belum resmi tapi belum apa-apa, rumor ini udah bikin media tetangga yang susah dapat pemain keturunan itu ketar-ketir. Kayak berasa gerah pas ngeliat pelatih timnas kita satu tribun dengan manusia 278 miliar ini dengan mengatakan, dari postingan Pala Tahu Bola, Pascal Struijk atasi nilai bintang termahal dari AFF. Maksudnya bisa-bisanya dia bandingin dengan pemain naturalisasi Singapura. Ya begitulah ciri-ciri orang sirik. Padahal udah tahu jelas-jelas Messi Hilgers lah yang paling mahal se-ASEAN saat ini dengan market value 7 juta euro. Ketimbang harga pemain Singapura yang cuma setengahnya itu pun dihilang-hilangin dan sengaja ngangkat pemain orang saking gak ada pemainnya yang bisa dibanggain. Yang sengaja dia komen sendiri dengan nada sinis, masih belum rasmi, risau jadi macam Mitchell Baker katanya. Gak cuma sampai di situ, selain Pala Tahu Bola, ada lagi media Malaysia lainnya yang juga sengaja nyenggol timnas kita. Demi ngejatohin image timnas Indonesia, media borak bola sengaja spill pemain diaspora yang menurutnya bakal nganggur musim ini. Kayak postingannya yang menyatakan, berita semasa, 3 pemain warisan Indonesia bakal turun liga. Jai Itses, Tom Haye, dan Ole Romeni merupakan pemain warisan kebanggaan Indonesia tapi tidak begitu berjaya membantu klub mereka katanya. Nasib klub mereka sekarang di hujung tanduk selepas ketiga-tiga klub itu kini berada di kedudukan antara tercorot liga. Jai Itses 24 tahun Venezia FC Serie A, Tom Haye 30 tahun Almer City Eredivisie, Ole Romeni 24 tahun Oxford United EFL Championship. Macam Pak Ole dan Pak Marcelino bakal beraksi di Liga 3. Habis itu dia komen sendiri, Min cuma post fakta, nak marah sangat kenapa? Katanya. Simple aja, netizen kita cuma balas, loh Min kurang baca berita. Semasa pula jika Jai dan Tom diminati Inter dan FC Utrecht. Kalau Malaydes pemainnya udah sampai mana? Gak ada yang ke Eropa ke? Ada tuh 2 rongsokan, yang satunya pemain tumbal proyek JDT yang jarang main di papan bawah Liga 2 Portugal, sama satunya imigran pungutan yang gak ada darah sama sekali dan udah gak kepake dan terdampar di divisi kelima Liga Swiss. Selain itu ada rumor yang membagongkan dari jurnalis Malaydes tipe I, T. Avineswaran mengatakan, Selangor tengah memantau perkembangan pemain antar bangsa Indonesia Eleanor
Emiliano Reinders yang boleh beraksi sebagai wingback dan pemain sayap. Pemain berusia 24 tahun itu telah meraih 3 caps bersama skuad Indonesia dan merupakan adik kepada bintang AC Milan dan Belanda Tijani Reinders. Set dan niat banget pengen matiin karir pemain kita. Bukannya dia cari pemain keturunan berkualitas, malah dia turunin kualitas pemain orang. Kayak zaman Jordi Amat yang jadi keseringan blunder setelah main di Liga Tani kampung sebelah. Nah, kalau udah begini memancing Rajvinder tipe I keluar goa. Yang dengan sifat Malaysiawinya dia bilang, get him and put him in reserve team. Yang artinya, dapatkan dia dan tempatkan dia di tim cadangan. Duit dari mana? Liga periksa karir kata kita. Ya iyalah, bayar gaji aja masih ngutang. So-soan ngambil pemain luar. Beras aja langka, gaji masih nunggak. Masih so-soan pengen datengin pemain diaspora kita. Mending gaji dulu tuh pemain yang ada. Dari situ mari kita balik fokus ke timnas kita. Meski Juni nanti senior nggak jadi nambah pemain lagi, nampaknya ada rumor di mana PSSI telah menghubungi beberapa pemain diaspora untuk Garuda Muda persiapan September 2025 menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ada nama-nama seperti Tristan Goyer, 20 tahun asal Ajax Amsterdam yang saat ini dipinjamkan ke PEC Zwolle untuk mengisi posisi bek kanan. Kemudian Laurin Ulrich, keturunan Jerman Indonesia yang saat ini bermain di Liga 3 bersama Stuttgart 2 untuk mengisi lini tengah dan gelandang serang. Lalu selain nama Miliano Jonatas yang memang sudah lama dirumorkan bakal merapat, ada kandidat nama lainnya di lini serang. Salah satunya penyerang VVV Venlo, berusia 23 tahun dari kasta kedua Liga Belanda Eredivisie Dean Zandbergen yang musim ini sudah bermain 30 kali di klubnya dengan torehan 3 gol yang menurut Yusa Nugraha sudah dikontak langsung oleh PSSI. Dan nama yang terakhir kali ini ada di bawah Mister Kenny van Hoevelen, kiper setinggi hampir 2 meter dari tim pemuncak klasmen Eredivisie FC Volendam yang masih berusia 21 tahun tapi udah jadi kiper utama di timnya yang musim depan bakal promosi ke Eredivisie. Selain posturnya yang mencapai 199 cm, kiper ini telah mencatatkan 10 kali clean sheet nirbobol dari 27 pertandingan. Mengapa dia ada potensi menjadi penjaga gawang di bawah Mister Garuda Muda? Karena kansnya begitu kecil kalau untuk tembus ke timnas pusat yang ada pemain di top tier Liga Eropa seperti Bart Verbruggen dari Brighton dan Mark Flecken Brentford yang terbiasa bermain di Premier League. Sementara dia baru mau promosi ke Liga 1 Eredivisie, tapi ya memang Tiscay masih muda dan perjalanannya masih panjang. Artinya kans untuk masuk timnas pusat Belanda masih agak terbuka untuk penjaga gawang jangkung yang satu ini. Tapi kalau kita bisa mendapatkannya dan bergerak cepat untuk mengamankannya, mantap, bakal bagus buat di bawah Mister Timnas U23 kita dan bukan tidak mungkin dia akan menggeser posisi Hernando Danadeo di timnas senior yang menjadi pelapis Martin Pas dan Emil Audero. Karena memang kita butuh regenerasi pelapis yang bisa estafet untuk mengisi kekosongan skuad utama. Jadi bukannya kita nggak cinta pemain lokal, tapi di mana-mana persaingan itu sangat dibutuhkan untuk menempa kualitas. Jadi siapapun mau pemain diaspora atau pemain lokal, kalau dia punya kualitas, maka dia akan dapat tempat kalau memang dia layak. Namanya juga sistem persaingan di seleksi alam. Maka hal yang normal jika ada yang tersingkir dan bertahan sesuai kebutuhan tim. Hal ini jelas memberikan rasa aman di bawah Mister Timnas Indonesia, di mana kalau salah satunya tidak bisa bermain karena akumulasi maupun cedera, maka gap atau kualitas jarak antara pemain starter maupun pemain pelapis tidak jauh-jauh amat. Di mana para pemain kita ini berasal dari pemain andalan dari klubnya masing-masing dan menjadi starter yang sering bermain reguler dengan jam terbang tinggi sesuai pengalaman yang ia dapat di kompetisi elit top tier Liga Eropa. Nah, kalau cuma buat ASEAN All-Star mah udah bener cukup diwakilin sama pemain modelan Asnawi dan Ferrari yang berpengalaman di level Asia Tenggara. Ketimbang Kim Sang-sik harus minta Jai dan beberapa pemain skuad utama timnas kita, udah bagus ada yang wakilin. Ya maaf-maaf aja bukannya apa, tanggal-tanggal segitu ya kita lagi sibuk-sibuknya buat recovery fisik dari lelahnya liga jelang persiapan kualifikasi Pildun. Ketimbang maksain harus main fun football lawan MU, mending diisi negara-negara yang nggak diajak ke round 3 aja. Seenggaknya kan lumayan main di laga amal buat akal-akalan maksain nge-branding nama ASEAN di mata dunia. Untuk Pascal Struijk, kalau dia beneran diproses, maka total market value timnas yang saat ini senilai 642,69 miliar, ditambah nilai pasar Pascal Struijk yang mencapai 278,11 miliar rupiah, maka bakal jadi 920,8 miliar yang artinya hampir 1 triliun dari total nilai skuad timnas Indonesia secara keseluruhan, sehingga membuat market value secara keseluruhan timnas Indonesia naik di posisi keempat sebagai tim termahal Asia dengan menggeser Iran dan Uni Arab Emirat. Kali ini Pascal Struijk jadi puncak naturalisasi setelah kita kehilangan Ian Maatsen. Karena itu semoga kita bisa amankan sebelum dipagerin kuman kayak kasus Ian Maatsen, di mana kita harus bergerak cepat untuk mempersiapkan diri di persaingan ronde keempat, karena memang cuma hanya juara grup lah yang lolos langsung tanpa harus nyobain satu-satu di laga playoff. Dengan begitu, kalau trio Jir ada halangan kan enak, karena masih ada duet back mahal yang gak kalah mewah, di mana duet mahal Pascal Struijk dan Mads Hilgers yang sebelumnya dianggap gak cocok duet dengan Jay Itzes, karena gak biasa main dengan pola 3 back ini, bisa jadi opsi jika ada rotasi dari yang tadinya 3 back
kedua bek, tengah dengan ditopang dua bek sayap yang biasa jadi skema 4 bek sejajar, sebagai variasi alternatif dari 3 bek yang selama ini diisi Justin, Chai Itses, dan Rido yang memang sudah memiliki chemistry di timnas Indonesia. Tapi kan kita nggak selamanya bisa mengandalkan hanya bergantung pada mereka, di mana mereka juga terkadang bisa saja terkena momok badai cedera ataupun akumulasi kartu yang bisa mengakhiri. Selain itu, Inter Milan telah mengirimkan scouting untuk memantau perkembangan Chai Itses guna opsi beknya di musim depan. Sampai di sini ulasan kita mengenai reaksi media tetangga yang ketar-ketir di mana tiap kali kita mau nambah pemain diaspora. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.